Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita ngaji lagi pagi ini. Kita berdoa dulu, liridho'illah wa li syafaati Rasulillah ala hadin niyya wa kulli niyatin salihah summa ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Summa ila hadratin jami'il anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was solihin. Summa ila hadrat jami'il malaikatil muqarrabin wal muwakkilin wal malaikatil arsyil azim. Summa ila hadratin jami'il awliya'illah minal aqtab wal autad wal najaba wal ghuth wal abdal min. Summa ila hadratin bil khusus Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Summa ila hadrat jami'il masyayikhina bil khusus Muhammad Fadil Al-Jailani. Summa ila hadrat wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita sampai surat An-Nahl ayat 75, Bapak Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu mathalan 'abdan mamlukan la yaqdiru 'ala syai'in wa man razaqnahu minna rizqan hasanan fahuwa yunfiqu minhu sirran wa jahra. Hal yastawun? Alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Wa daraballahu mathalan rajulaini ahaduhuma abkamu la yaqdiru ala syai'in wa huwa kallun ala maulah aynama yuwajjihhu la ya'ti bi khair. Hal yastawi huwa wa man ya'muru bil adli wa huwa ala siratim mustaqim. Walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ma amrus sa'ati illa kalamhil basari au huwa aqrab. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'aw wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Alam yarau ila tayri musakharatin fi jawis sama' ma yumsikuhunna illallah inna fi dzalika la ayatil liqaumi yu'minun. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan tastakhifunaha yawma dha'nikum wa yawma iqamatikum wa min aswafiha wa aubariha wa as'ariha athathan wa mata'an ila hin. Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqal dhilala wa ja'ala lakum minal jibali aknana wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum. Kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum la'allakum tuslimun. Fa in tawallaw fa innama 'alaikal balaghul mubin. Ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Wa yawma nab'atsu min kulli ummatin syahidan thumma la yu'dzanu lil ladzina kafaru wa lahum yusta'tabun. Wa idza ra'al ladzina zalamul 'adzaba fala yakhaffafu 'anhum wa la hum yunzarun.
Wa idza ra'al ladzina asyraku syuraka'ahum qalu rabbana haula'i syuraka'una alladzina kunna nad'u min dunik fa'alqau ilaihimul qawla innakum lakadzibun wa alqau ilallahi ya yauma idzinis salama wa dhalla anhum ma kanu yaftarun alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi zidnahum adaban fawqal adabi bima kanu yufsidun wa yawma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika syahidan 'ala haula wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'in wa hudaw wa rahmataw wa busyra lil muslimin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Di ayat ke-75 surat An-Nahl Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu mathalan abdan. Bahkan Allah membuat di mana dia mengetahui segala hal, baik yang terpendam maupun yang tersembunyi, perumpamaan untuk dirinya dan pada kaum musyrik yang menyatakan adanya sekutu bagi Allah, berhala tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan sekutu-sekutu mereka itu dengan seorang hamba sahaya, bukan tuan. Mamlukan la yaqdiru ala syai', bukan tuan yang dimiliki, yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun tanpa izin tuannya. Wa marrazaqnahu minna rizqan hasana, dan Allah Subhanahu wa taala memisalkan dirinya seperti seorang yang kami beri rezeki dari kami, yaitu orang-orang merdeka di antara kita pada budak-budak mereka dengan kedermaan dan kebaikan. Rizkon hasana, dengan rezeki yang baik dan halal dan berlimpah, fawa yungfiku minhu sirra wa jahra. Lalu dia menafkahkan sebagian dari rezeki itu dari usahanya secara sembunyi-sembunyi, di mana seorang pun melihatnya saat ia menginfakkannya, bahkan orang-orang fakir, golongan yang berhak menerimanya, dan juga menginfakkan secara terang-terangan di hadapan halayak ramai. Hal yastawun, adakah mereka itu sama? Orang-orang merdeka yang bebas menggunakan harta mereka dan para hamba sahaya yang nggak dapat menentukan tindakan mereka sendiri. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah atas karunia akal yang diberinya, di mana kita yakin bahwa tidak ada persamaan antara keduanya. Kita membedakan antara yang hak dan yang batil, antara petunjuk dan kesesatan. Bal aktsaruhum la ya'lamun, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui perbedaan antara dua golongan tersebut, sebab mereka tidak menggunakan nikmat akal tersebut pada tujuan penciptaannya yang seharusnya. Wa daraballahu mathalar rajulaini ahaduhuma abkamu, dan Allah membuat pula perumpamaan untuk dirinya dan sembahan batil tersebut. Dia berfirman, perumpamaan kami dan mereka seperti dua orang laki-laki yang seorang bisu dan tuli, la yaqdiru ala syai'in, tidak dapat berbuat sesuatu pun, memahami apapun, memahamkan, wa huwa kallun ala maulah, dan karena dia pada dirinya menjadi beban yang sangat berat atas penanggungnya yang mengurus. Ainama yuwajjihu, kemana saja dia disuruh, diharapkan untuk menjalankan tugas oleh penanggungnya itu, la ya'ti bi khair, dia tidak dapat mendatangkan suatu kebajikan pun, kesuksesan dan pencapaian. Dia hanyalah berhala tak berguna yang tidak memiliki kebaikan sama sekali. Hal yastawi huwa wa may ya'muru bil adl. Samakah, wahai orang-orang berakal yang memiliki kemampuan membedakan antara orang-orang itu yang sifatnya tersebut di atas dengan orang berakal yang menyuruh berbuat keadilan dan dicapai dengan kebaikan kebajikan kemanapun jalan yang
kemanapun engkau menghadapinya. Wa huwa ala siratim mustaqim, dan dia berada pula di atas jalan yang lurus dan berpaling dari dua sisi, yaitu sikap berlebihan, ifrat, dan sikap kekurangan, tafrid, yang keduanya tercela. Itulah perumpamaan bagi Allah yang Maha Esa, Maha Tunggal, tumpuan segala sesuatu, yang bertindak secara bebas dalam kerajaannya dengan kehendak dan keinginannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan pada ketinggian zatnya, pengkhususan dirinya, pada kesaksian pada yang gaib yang tidak seorang pun dapat melihatnya. Allah berfirman, "Walillahi ghaibus samawati wal ard." Dan kepunyaan Allah lah, hanya Dia pemilik segala apa yang tersembunyi di langit, yakni tentara-tentara Allah dan makhluk-makhluknya, dan yang tersembunyi di bumi, yakni prajurit-prajuritnya yang berada di atasnya yang tak seorang pun dapat melihatnya. Wa ma amrus sa'ati illa kalamhil basor. Tidak adalah kejadian kiamat yang telah dijanjikan itu melainkan seperti sekejap mata dari bagian atas ke bawahnya dalam perumpamaan jaraknya yang dekat. Au huwa aqrab, atau bahkan dia lebih cepat lagi. Maksudnya hari kiamat itu lebih cepat dari kejapan mata karena adanya waktu al-an yang ada dalam kecepatan perwujudan ketetapan Allah setelah sesuatu terhubung dengan kehendaknya adalah waktu yang bersifat dugaan dan hayali. Karena tidak ada jeda antara perintah ilahi dengan terwujudnya apa yang dia perintahkan itu, kecuali hanya dugaan semata. Sebagaimana sudah dijelaskan dalam tafsir ayat jadi, ayat kun fayakun, jadilah maka jadilah dia. Sama sekali tidak layak dianggap mustahil semua itu dari Allah Subhanahu wa taala, karena innallaha ala kulli syai'in qadir, karena sesungguhnya Allah yang bersifat semua kesempurnaan atas segala sesuatu dalam ilmu dan kuasanya, maha kuasa yang tak habis kuasanya, yang kuasanya sama sekali tidak terbatas. Dan bagaimana kuasanya akan habis, sedangkan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, sedangkan Allah lah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu, di mana kamu tidak mengetahui ilmu apapun, dan kamu la ta'lamuna syai'aw wa ja'ala lakumus sam'a wal basara wal afida wal absara wal afida. Pada saat kamu keluar dari perut ibumu itu, kamu tidak tahu sesuatu pun dari berbagai pengetahuan yang ada. Dan Dia, Allah, memberi kamu prasarana dan alat yang melalui itu semua kamu bisa mengetahui banyak ilmu. Dia juga yang memberi kamu pendengaran agar mengetahui juz'iyat yang terdengar. Selain itu, Dia juga memberi kamu penglihatan agar melihat juz'iyat yang terlihat, dan juga hati untuk mengetahui berbagai hal kulliyat universal, juz'iyat parsial, munasabat hubungan, dan mubayanat penjelasan yang terjadi di wacana keilmuan dan persepsi. Semua itu adalah berkat kuasa, kehendak, karunia, dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur atas nikmat-nikmatnya yang telah mendatangkannya padamu terhadap su'un dan tatawurmu, dan agar kamu senantiasa mensyukurinya hingga kamu mengenal zat dan usul padanya. Semoga kita semua nanti usul sampai pada Allah ya. Alam yarau ila toiri musakharatim fi jawis sama. Tidakkah mereka memperhatikan dan melihat pada jenis burung-burung, bagaimana yang dimudahkan diberi kemampuan untuk terbang dan berjalan dengan bulu-bulu yang jelas, terbang di angkasa bebas yang jauh dari bumi. Ma yumsikuhunna illallah, tidak ada yang menahannya tanpa ikatan menopang selain daripada Allah yang berdiri sendiri dalam kuasanya yang sempurna pada sesuatu yang seperti demikian. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yu'minun. Sesungguhnya yang pada demikian itu berbagai perkara dan perputarannya dan pemberian kemudahan untuk terbang bagi burung-burung itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan. Dalil-dalil pasti yang menunjukkan ilmu, kekuasaan, dan kehendak Allah bagi orang-orang yang beriman pada ketauhidan Allah dan meyakini bahwa Allah memiliki sifat kesempurnaan. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana.
Dan Allah lah yang menjadikan bagimu di antara kuasanya yang berkaitan dengan perkara hajat hidupmu, menjadikan rumah-rumahmu yang kamu bangun dengan tanganmu melalui karunia kuasa Allah dan pengajarannya padamu. Sebagai tempat tinggal yang kamu dapat tinggali seperti rumah yang terbuat dari batu, bata, lumpur, dan kayu. Wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan tastakhifunaha. Dan dia menjadikan bagi kamu pula rumah-rumah, kemah-kemah dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan membawanya, yang dapat kamu bawa berpindah-pindah. Yauma dho'nikum wa yauma iqamatikum. Di waktu kamu berjalan dan bepergian dari satu tempat ke tempat lainnya, dan begitu pula waktu kamu bermukim di tempat tinggalmu. Wa min aswafiha wa aubariha wa as'ariha athatha. Dan dijadikannya pula dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga yang bisa dipakai di badan dan atau sebagai perlengkapan rumah. Wa mata'an ilahin, dan perhiasan yang bisa kamu pakai sampai waktu tertentu dan dalam waktu yang sangat lama. Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqan zilala. Dan Allah menjadikan pula bagimu tempat bernaung dari apa yang telah Dia ciptakan, seperti bangunan, pohon, gunung, dan lainnya, di mana kamu dapat berteduh dari sengatan panas matahari. Wa ja'alakum minnal jibali akana wa ja'alakum sarobila. Dan dia jadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung yang dapat menghalau rasa dingin. Dan dia jadikan bagimu pakaian yang terbuat dari bulu, kapas, rami, sutra, dan lainnya. Tapi, nah, tafikum, tapi kumul harro, taki kumul harro, wasarobila takikum baksakum, yang memeliharamu dari panas terik matahari dan pakaian perisai baju besi yang melihara kamu dalam peperangan. Demikianlah nikmat-nikmat tersebut di mana kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum la'allakum tuslimun, dan di mana Allah menyempurnakan nikmatnya yang tidak terhitung berjumlahnya atasmu agar kamu berserah diri padanya, menaati, menyerahkan seluruh perkara padanya, dan menjadikannya sebagai pelindung. Fa in tawallau fa innama 'alaikal balaghul mubin. Tapi jika mereka tetap berpaling dari ketetapan Allah tersebut, setelah engkau bacakan pada mereka, maka wahai Rasul yang paling sempurna, mereka tidak menerima kebenaran darimu, jangan engkau hiraukan penolakan mereka itu. Fa innama 'alaikal balaghul mubin, maka sesungguhnya kewajibanmu yang dibebankan atasmu Nabi Muhammad hanyalah sebagai menyampaikan amanah Allah dengan jelas, dengan terang. Sebab kamilah yang menghitung dan membalasnya dengan adab dan hukuman atas mereka. Bagaimana mungkin orang-orang musyrik itu tidak dihisab dan dihukum, sedangkan ya'rifuna nikmatallahi, mereka mengetahui nikmat Allah yang Dia sediakan untuk mereka, namun tumma yungkirunaha, kemudian mereka mengingkarinya karena kebusukan batin mereka, dengan menyatakan bahwa semua itu berasal dari sekutu-sekutu, berhala-berhala, dan pelindung mereka. Wa aktsaruhumul kafirun, dan kebanyakan mereka, yakni orang-orang yang memiliki kemampuan berpikir dan mengetahui nikmat dari pemberinya, kemudian mengingkari segala kenikmatan darinya, dan juga pengikut-pengikut mereka, yaitu orang-orang yang lemah akal dan tidak memiliki kemampuan untuk membedakannya, semua mereka itu adalah orang-orang kafir yang mengingkari Allah. Mereka akan dibalas sesuai dengan kadar kekufuran dan sikap ingkar mereka. Dan ingatlah wahai Rasul yang paling sempurna, wa yauma nab'atsu min kulli ummatin syahida. Pada hari ketika kami bangkitkan dari tiap-tiap umat seorang saksi, yaitu Nabi yang membimbing dan menyaksikan ihwal mereka terhadap kebenaran, yang memberi kesaksian dan keimanan atas kekufuran mereka. Dan pada hari ditampakkannya seluruh amalan di hari pembalasan. Tsumma la yu'dzanu lilladzina kafaru. Lalu tidak diizinkan pada orang-orang yang kafir.
Mereka tidak diberi penangguhan untuk membela diri dan juga tidak diterima jika mereka melakukan pembelaan. Walahum yusta'tabun, dan tidak pula mereka dibolehkan meminta maaf, memohon keridhaan Allah agar terbebas dari celah sebenar-benarnya ridho. Wa idza ra'al ladzina dzalamu, dan apabila orang-orang zalim telah menyaksikan terhadap diri mereka sendiri dan menjerumuskannya pada kebinasaan dengan keluar dari batasan hukum Allah yang ditetapkan untuk mereka, al-adzaba fala yukhaffafu anhum wala hum yunzarun, maka adab yang dijanjikan melalui lisan para rasul dan kitab-kitabnya itu, maka tidak diringankan adab mereka dan tidak pula ada penolong bagi mereka, tidak ada keringanan bagi mereka, dan tidak pula mereka diberi tangguh untuk dapat melihat apa yang telah mereka lalaikan ini, yaitu iman dan ketaatan. Wa idza ra'al ladzina asyraku syuraka'ahum, dan begitu juga apabila orang-orang yang mempersekutukan Allah melalui sekutu-sekutu mereka saat mereka tidak lagi berharap pertolongan dari mereka dan mereka tahu bahwa mereka sama-sama binasa, dan qalu rabbana haula, lalu mereka berkata pada Allah dengan penuh penyesalan, ya Tuhan kami yang melindungi kami dengan berbagai kelembutan dan karunia, kami kufur padamu dan nikmatmu, juga pada perintah dan larangan yang terucap melalui lisan para rasul. Mereka mereka yang binasa dan tersesat. Inilah sekutu-sekutu kami yang dahulu kami sembah selain dari engkau. Suraka unalladzina kunna nad'u min dunik, dengan sombong dan membangkang kami ingkar terhadap ucapan Nabi dan Rasul dan kitab-kitabmu. Kemudian ketika sekutu-sekutu mereka mendengar perkataan mereka tersebut, fa'alqau fa'alqau ilaihimul qaul, dan sekutu-sekutu mereka menyatakan atau menjawab perkataan kepada mereka, tidaklah kamu menyeru dan menyembah wahai orang-orang sesat dan dolim, melainkan hawa nafsu dan anganmu sendiri. Innakum lagadzibun, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang berdusta dan menipu saat menyatakan ketaatan dan menyembah pada kami. Wa alqau ilallahi yauma idzinis salam, dan ketika orang-orang musyrik dan sesat itu terdesak, mereka menyatakan ketundukannya pada Allah pada hari itu, yakni berserah diri dan tunduk setelah sebelumnya mereka congkak dan pongah di dunia, dan tidaklah berguna sikap tunduk dan berserah diri mereka pada saat itu. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, dan hilanglah dan tersembunyi dari mereka apa yang selalu mereka ada-adakan, yakni pertolongan sekutu-sekutu mereka saat mereka membutuhkan, hingga sekutu-sekutu itu sendiri membebaskan diri dari mereka dan mendustakan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi", orang-orang kafir yang berpaling dari kebenaran dan di samping itu menghalangi dan melarang golongan lemah dari jalan Allah yang membawamu ke tauhidnya. Zidnahum, kami tambahkan pada mereka di akhirat disebabkan kesesatan mereka, adzabang fauqal adzabi bima kanu yufsidun, akan kami tambahkan siksaan di atas mereka di atas siksa sebelumnya, disebabkan mereka selalu berbuat kerusakan pada orang lain untuk tidak mengikutimu wahai Rasul yang paling sempurna, dan merusak diri mereka sendiri. Wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim, dan ingatlah mereka akan hari ketika kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari golongan mereka sendiri, yakni para nabi dan rasul mereka. Wajibna bika syahidan ala haula, dan kami datangkan kamu wahai Rasul yang paling sempurna, yaitu Nabi Muhammad, menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Mereka orang-orang yang tersesat dan melampaui batas, yang tenggelam dan tenggelam dalam lautan pengingkaran dan penyesatan, dan sebenarnya wa nazzalna 'alaikal kitab, dan kami turunkan padamu Alkitab yaitu Al-Qur'an yang mengundang faedah-faedah seluruh agama dan kitab, faedah-faedah seluruh agama dan kitab, dan kami menjadikan tibyanan likulli syai', untuk menjelaskan dan menerangkan secara terperinci
segala sesuatu yang dibutuhkan dalam masalah agama. Tata cara ibadah, hukum, rukun, adab, akhlak yang disukai, yang dilarang, nasihat, cara beribadah, hukum, peringatan, kisah-kisah dapat diambil ibrohnya oleh mereka. Wa hudaw wa rahmataw wa busyra lil muslimin. Dan semua ini, kitab Al-Quran ini adalah petunjuk pada makrifat dan hakikat yang memberi mereka petunjuk pada jalan tauhid, yang menyelamatkan mereka dari semuanya taklid dan praduga pada orang-orang khusus di antara mereka, serta rahmat yaitu kasyaf dan syuhud yang membuahkan jadbah dan khutfah dan khutbah bagi kalangan khawasul khawas. Dan secara umum tidaklah Al-Quran itu diturunkan melainkan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri pada Allah secara lahir dan batin, menyerahkan segala urusan kepada Allah tanpa kebimbangan. Bagaimana mereka bisa menyerahkan diri dari segala urusan mereka padanya? Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah yang mengatur maslahat hamba-hambanya, menyuruh pertama hamba-hambanya untuk berlaku adil dan seimbang antara perkataan dan perbuatan, berbagai urusan dan tingkatan. Kedua, berbuat kebajikan, sebab selama mereka tidak berbuat adil dan lurus istiqomah, mereka tidak akan dapat berkarakter dengan akhlak Allah yang merupakan kesempurnaan ihsan dan irfan. Dan ketiga, wa wa ita iz wa ita wa ita idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Dan memberi kepada kaum kerabat, yakni menularkan yang ia capai, marifat, hakikat, mukasyafah, musyahadah pada kerabat yang berhak berdasarkan agama, yang menghadapkan diri pada Allah Al-Haq, yang bertekad menujunya dari cintanya dan kasih yang jernih, yang haus akan kesadaran ketauhidannya, sebab selama mereka tidak teguh di kedudukan ihsan, berbuat baik, mereka tidak akan mendapatkan penyempurnaan dan bimbingan. Ini ayat yang sering dibaca oleh khotib Jumat. Innallaha ya'murukum Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Maka dia berfirman, Allah melarang yang pertama dari perbuatan keji, melampiaskan kekuatan syahwat yang akan menyebabkan kehinaan dan jatuhnya jiwa dari marwah kemanusiaan, dan keadilan yang akan mengantarkan pada akhlak dengan akhlak ilahi yang diridhoi, serta akan mengeluarkan jiwa dari batas-batas hukum Allah yang ditetapkan untuk menjaganya dalam bentuk hikmah dan pernikahan dan berketurunan, yaitu dengan mendampingkan kekuatan kebinatangan yang muncul dari kesesatan tabiat hayulania nasutiyah yang akan menghilangkan kejernihan kekuatan ruhania lahudiyah, dan dari kemungkaran. Kedua, karena setiap orang dibentuk dari kekuatan amarah dan menghunuskan pedang kemurkaan yang menyebabkan berbagai bencana dan fitnah, dan mengesampingkan kesabaran dan kasih sayang, di mana semua itu merupakan turunnya kedudukan ihsan. Akan tidak ada yang diharapkan darinya melainkan kehinaan dan kerugian. Wal baghi, dan ketiga permusuhan. Karena siapa saja yang teguh pada dua kekuatan syahwat dan amal tersebut, ia gugur dari maru'ah dan kejernihan berpikir yang merupakan sebagian faktor tercapainya kesempurnaan, yang mengharuskan adanya bimbingan, irsyad, dan penyempurnaan. Saat keduanya telah gugur dan dari seorang, maka ia telah menyombongkan diri atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Laknat Allah berlaku atas orang-orang yang dolim, yaitu orang yang Allah yang maha memperbaiki ikhwal hamba-hambanya. Ya'idzukum la'allakum tadakkarun. Dia memberi pengajaran padamu agar kamu dapat mengambil pelajaran dan menaati perintah dan menjauhi larangan agar sampai pada kejernihan tauhidnya. Saya baca lagi ya tadi. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan
wa ita idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Itu biasanya dalam salat Jumat ya. Aqimis shalah gitu. Sadaqallahul azim, sadaqa rasuluhul karim, wa na'ala dzalika minasyahidin. Kita sampai di ayat ke-90. Lanjutkan sisanya besok insya Allah. Semoga ini kurang lumayan sih. Hanya ayat-ayat berikutnya ya. Sampai ayat ke-128. Kita sampai ayat ke-90. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.